hari ini akan kami perkenalkan, yakni Yanda Cahya, ya. Yanda Cahya akan membawakan materi tentang talent mapping, yaitu menemukan potensi diri, ya. Ini Yanda Cahya ini sudah mumpuni banget di bidangnya, namun kita juga pengen tahu nih, siapa sih Yanda Cahya, ya. Jadi Yanda Cahya mengawali karirnya sebagai perwira pelayaran niaga, kemudian beralih menjadi dosen profesional, dan kini aktif juga dalam kegiatan pengembangan kepribadian dan keorganisasian, baik melalui in-house training maupun outbound organizer. Penulis telah menghasilkan ya, jadi Yanda Cahya juga ini adalah seorang penulis ya, alhamdulillah sudah menghasilkan berbagai karya ilmiah. Wow, luar biasa, yaitu 2 buku ajar dan 4 antologi. Kontak personnya Yanda Cahya bisa dikontak di 0813 907 10987. Oke, mudah-mudahan ya sesi pada malam hari ini bisa bermanfaat sekali, bisa mendongkrak potensi dari kita semua dan juga buah hati kita tentunya ya, insya Allah. Baiklah, kita sambut dengan meriah kehadiran Yanda Cahya. Iya, silakan Yanda Cahya. Luar biasa sambutannya, wah meriah sekali malam hari ini. Baik, terima kasih Yanda Bunda sekalian. Tentu pertama kali saya mau berterima kasih dulu lah untuk Paras ya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi malam hari ini kepada kita sekalian yang hadir. Tentu memang kalau bicara sertifikat ialah certified begitu ya sebagai praktisi dalam mapping, tapi bukan berarti kemudian menjadi yang paling hebat atau hanya saya lebih dulu belajar gitu aja. Seandainya Yanda Bunda atau Mbak Mas ada yang lebih dulu belajar, mungkin saya yang belajar dari teman-teman sekalian. Baik, saya akan share screen dulu. Semoga bisa lancar tampilan screen-nya. Ya, ini slide-nya. Tadi sudah diperkenalkan, jadi saya mungkin juga tidak akan memperkenalkan diri terlalu panjang. Saya biasa dipanggil dengan ada yang manggil Cahya, ada yang manggil Fajar. Monggo ya, nanti mana yang nyaman saja. Ya. Baik, saya biasa mengawali kelas saya dengan kontrak gitu ya. Kalau di pertemuan biasa di offline biasanya ada kontrak-kontrak tertentu, misalnya katakanlah HP-nya nggak boleh bunyi, itu kecem amat ya kayaknya. Ya karena ini online, saya sih juga nggak ingin terlalu apa namanya detail banget ya. Pokoknya kita ada kesepakatan lah. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan dari para pengisi di kelas parenting sebelumnya, tapi memang saya sangat berharap Yanda Bunda bisa open cam supaya kita bisa interaksi dengan baik, kecuali yang memang mungkin karena sinyal dan sebagainya mungkin kita bisa maklumi. Kemudian barangkali kalau nanti saya nggak tahu Bunda Hamidah biasanya tanya jawabnya di tengah-tengah pengen nanya langsung atau disediakan waktu khusus di belakang. Iya, dibikin asyik aja Yanda. Jadi materi dulu, nanti ya, sampai berinteraksi. Iya, biar lebih boleh ya. Rasanya lebih menyenangkan begitu. Nanti kalau saya bertanya, bolehlah ada yang open cam lalu kemudian bisa menjawab supaya kita bisa terasa betul-betul sedang berada di kelas bersama begitu. Ya, itu mungkin sesimpelnya begitu. Oke, baik. Anda Bunda, ini saya mau menyajikan satu fakta dulu ya, satu fakta yang miris sebetulnya bagi kita sekalian, bahwa ini sih pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi itu sudah betul-betul milih jurusan ya. Kalau SD, SMP, SMA belum ada jurusan yang artinya berarti semua orang sekolah sama, gitu, kecuali SMK ya, kecuali SMK. Realitanya 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Waduh, semoga yang hadir di sini tidak termasuk yang salah jurusannya. Atau belum ada jurusan ibu rumah tangga begitu. Nah, ini fakta yang kita harus hadapi bersama. Nah, ada apa gitu? Ada apa masalahnya sehingga kemudian kita sering mengenal atau mungkin mendengar kadangkala ada yang bilang, "Lah, itu yang pengen kuliah ke sana tuh orang tuanya." Gitu. Wah, sehingga yang antusias orang tuanya.
Kuliah. Anaknya yang nggak semangat amat gitu sebetulnya masuk ke sana. Ini nanti menarik kalau kita mau bedah gitu. Nah, inilah fakta sesungguhnya bahwa lulus dari sekolah itu belum tentu pintar. Pintar belum tentu terampil. Terampil belum tentu senang gitu. Mungkin ya terampil hanya karena dia memang punya kemampuan itu sehingga dia melakukan itu. Tapi senangnya belum tentu. Senang pun belum tentu produktif. Ya, saya senang mancing gitu. Produktif nggak ya? Ya dapat satu udah senang banget itu nggak produktif ya. Produktif atau kompeten belum tentu berkinerja. Berkinerja belum tentu bahagia. Ada orang yang lulus, pinter, sukses gitu ya, melakukan pekerjaan dengan senang, menghasilkan hal yang baik, tapi pulang masih merasa gini-gini aja ya saya ya gitu. Kayaknya kok nggak menemukan kebahagiaan gitu. Nah, ini bicara soal bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan panggilan sebetulnya. Nah, nanti endingnya memang akan bicara soal passion. Tapi kita bicara dulu fondasinya. Kita bicara bakat itu bicara landasannya. Ya, semua harus menyadari dulu ini bahwa saya berpotensi, bahwa saya punya kelebihan, bahwa saya punya sesuatu. Nah, kalau kita bicara potensi, lebih kepada sesuatu yang mungkin belum muncul atau mungkin belum digali, meskipun sudah disadari. Kira-kira apa ya kalau saya misalnya menanyakan menurut evaluasi diri sendiri dari Yanda, Bunda, Mas, Mbak di sini, apa potensi dari Yanda, Bunda, atau mungkin anak-anak gitu ya? Kayaknya anak saya ini potensinya apa ya? Ada yang mungkin mau menyampaikan dulu mungkin, kayaknya saya berpotensi di apa gitu. Ya, silakan Yanda, Bunda. Mengemukakan potensinya di mana. Nah, jangan sampai nanti belum tahu aku perasaan, belum merasa nyampaikan sih. Atau boleh anak, kayaknya kalau aku lihat anak saya tuh gini. Iya, Yanda, Bunda, silakan. Nah, Yanda Cahya, boleh saya ya, saya ini nih, saya beropini. Saya sekolah analis kimia. Iya, analis kimia itu kerjanya di laboratorium, di belakang meja, tapi sesungguhnya dari dulu saya sangat menyukai jika saya sedang berada di atas panggung membawakan sebuah acara. Nah, apakah saya salah jurusan? Ini ya. Ya, menarik nih ya kan, analis kimia itu ada di belakang panggung gitu ya. Ternyata merasakan kenikmatan atau bahagia ketika berada di depan ini. Nah, ini mari kita analisis. Ada mungkin satu lagi lah gitu. Ya, silakan. Saya seorang guru. Nah, ya. Saya seorang guru, tetapi saya lebih suka berpolitik. Apakah saya termasuk termasuk apa ya? Kemut ini Bunda Titin. Mikrofonnya kemut ya. Oh iya. Bunda Titin mengajarnya apa nih? Pelajarannya apa yang diambil? Saya ngambil jurusannya saya matematika, tetapi memang suka saya matematika, tetapi saya lebih berpotensi pada hal-hal yang berbau politik. Apakah saya termasuk yang salah jurusan, Pak? Iya, politik perlu perhitungan juga ya, perhitungannya nggak boleh salah. Oke, menarik ya, menarik. Baik, dari contoh ini kita lihat ya bahwa ketika kita itu diem sebentar aja gitu ya, lalu mencoba menyadari sendiri, apakah ya paling tidak muncul pertanyaan itu sebetulnya, paling tidak muncul pertanyaan itu yang akan kita gali dan kita temukan semoga jawabannya bersama. Yang penting ini dulu, yang penting bahwa setiap kita menyadari dulu bahwa kita ini memang tidak sempurna. Cuman kita ini spesial dan kita limited edition. Saya Fajar ini hanya dicetak satu kali. 12 April 82 jam 4 pagi sudah itu tok, nggak ada cetakan lain. Saya memang bukan orang yang sangat perfect, nggak bisa melakukan segala hal, itu penting dipahami dan disadari. Sehingga kalau orang lain minta saya melakukan ini dan itu dan ini dan itu, saya harus menyadari dulu saya
spesialnya di mana gitu ya. Saya punya spesialisasi gitu. Saya punya keterbatasan yang itu bisa saya ungkapkan sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah potensi. Nah, itu pesan Abah Rama Royani adalah founder dari talent mapping. Jadi talent mapping itu sebuah apa ya, kalau kita bilang satu sistem atau sebuah metode begitu untuk kemudian kita bisa memetakan sebetulnya saya bakatnya di mana. Karena kita bicara dokter pun pada akhirnya akan menjadi spesialis tertentu. Saya punya kenalan dokter yang kalau lihat darah juga ternyata masih nggak kuat gitu. Nah, berarti nggak cocok jadi dokter bedah. Akhirnya jadi dokter kosmetik, dokter kecantikan. Ini satu hal yang kita lihat fenomenanya di masyarakat. Tapi ketika disadari bahwa saya memang nggak bisa semuanya gitu, sehingga harus spesial. Nah, spesialnya di mana? Oke, baik. Teman-teman kalau lihat ini, Ayanda, Bunda, kalau lihat gambar ini, ada yang senang, bahagia, atau ada yang pusing? Gambar apa sih ini gitu ya? Atau ada yang lihat ini mungkin? Nah tadi ya guru ya, tadi Bunda Titin yang mencontohkan guru ya. Kayaknya gurunya nggak bakat ngajar, sehingga muridnya tidur gitu kan ya, yang terjadi begini. Yang ngajar aja bisa gitu, datang ke kelas tapi muridnya nggak semangat gitu kan. Atau ada yang orang senang di lapangan, tapi senang pakai jas gitu ya kan, kayak yang tadi Bunda Hamida ya, di belakang sekolahnya tapi senang di depan gitu kan. Nah, ada bahkan orang-orang yang dengan keterbatasan pun masih berusaha, saya berprestasi, saya pasti bisa gitu. Ini beberapa fenomena yang kita hadapi sehingga sekarang menjadi tidak jelas lagi apakah ini sebuah lukisan kehidupan atau ini sebuah potret. Nah, gitu ya. Kalau potret kan diambil dari real. Kalau lukisan kecanggihannya melukis. Yang kita jalani ini apakah memang takdir sebetulnya, saya mau ngomong begitu, atau saya yang mau. Nah, gitu ya. Itu yang kita harus pahami dulu. Nah, jadi apa kalau kita mau bicara bakat itu kan talent itu di Indonesia kan menjadi bakat. Talent mapping itu pemetaan bakat. Tapi sebelum kita bisa memetakan, tentu kita harus tahu dulu bakat itu apa kan gitu. Menurut Yanda Bunda, bakat itu apa? Iya, silakan yang mau menjawab langsung dinyalakan mikrofonnya. Bakat itu apa sih? Coba Ibu. Silakan. Ya, mungkin kemampuan alamiah, kemampuan terpendam dalam diri. Yes. Yang bisa ditampilkan. Kemampuan yang terpendam katanya Yanda Cahya. Kemampuan yang terpendam dalam diri yang bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan ya. Ya, bisa dimunculkan itu ya. Oke, ya. Boleh juga nih. Bakat sesuatu yang terpendam tapi juga dimunculkan. Ada lagi mungkin? Ya, silakan yang lain bisa menambahkan. Bakat adalah kemampuan. Kemampuan. Oke. Seseorang. Oke. Nah, ini menarik nih karena nanti bakat kita akan kaitkan dengan kemampuan, dengan potensi, dengan kekuatan. Oke. Kira-kira itu ya. Kalau kita lihat misalnya katakanlah anak senang olahraga, terus kita ngomong, wih berbakat nih dia nih ya olahraga gitu. Anak kita lonjak-lonjak, lari-lari gitu, wah ini calon atlet nih misalnya gitu ya. Atau melukisnya bagus gitu, gambar dan seterusnya, mewarnainya oke. Lalu kita sudah langsung ngomong, wah bakat ini seni misalnya gitu ya. Apakah itu? Nah nanti kita lihat. Kalau secara teori begini, sebetulnya saya nggak terlalu suka teori, tapi karena harus mendasari definisi bakat secara teoritis harus menyampaikan dulu bahwa yang disebut bakat itu meliputi keseluruhan diri kita, pikiran, perasaan sampai muncul jadi sikap itu secara alami berulang-ulang dan produktif. Kuncinya itu. Kalau kita melakukannya itu sekali-sekali gitu ya, kadang seneng, kadang enggak, angin-anginan. Nah, atau kita harus dipaksa gitu, misalnya melakukan sesuatu karena tugas dari kantor,
itu kan tidak alami begitu ya, dan tidak produktif. Nah, itu belum menjadi sebuah bakat. Beberapa ciri yang bisa mendampingi itu disebut sebagai bakat adalah ada motifnya. Ada motifnya itu kelihatan. Kayak tadi saya mencontohkan seni, ya itu ada motifnya. Kemudian bisa diukur kadar dorongannya sampai kita itu rasanya kalau nggak melakukan kayak ada yang kurang gitu. Kayaknya ada yang aduh nggak bahagia aku nih kalau nggak melakukan. Nah itu ya. Lalu mensyaratkan kondisi. Nah, artinya aku harus melakukan ini kalau sepi. Misalnya kan gitu. Ada orang yang senang belajarnya pakai musik, ada orang yang senang belajarnya pakai suara yang jangkrik-jangkrik. Ada orang yang belajarnya harus sepi banget gitu ya. Ada yang rame pun bisa. Nah, ini mensyaratkan kondisi. Saya baru bisa melakukan itu kalau kondisi itu terpenuhi. Kemudian ada polanya sama dengan memiliki motif tadi ya kurang lebih gitu. Dan itu bawaan yang sudah bisa diamati sejak itu. Meskipun kemudian itu bisa diasah dan dikembangkan dalam prosesnya. Tapi sudah ada, makanya sering kita mendengar ini bakat bawaan begitu ya. Nah, kalau lepas dari penjelasan teori ini secara gampangnya sebetulnya secara gampangnya 5 hal ini yang membuat kita mudah melihat. Oke, kalau dia melakukan itu sampai lupa waktu, yearning itu ya. Sampai nagih gitu ya. Terus kemudian dia cepat banget belajar. Anak ini dikasih soal hafalan cepat banget ya. Tapi kalau suruh itu lambat banget. Nah, itu ketahuan, kelihatan dari situ. Kemudian ya itu alami saja. Alami saja, nggak didampingi belajar, dia bisa loh baca sendiri, paham sendiri. Ya ini yang kita memang, itulah kenapa kalau sering kali dalam sesi parenting itu selalu dikatakan orang tua harus mendampingi anak-anak. Ya karena ini. Karena kita baru bisa melihat ini kalau kita bisa bersama-sama dengan anak-anak beraktivitas, kemudian melihat sendiri, alami gitu kan ya. Kemudian glimpses of excellence itu selalu dilakukan dengan istimewa. Dia nggak hanya melakukan jadi bisa selesai, tapi dia sering nggak puas. Aku besok mau ini mah tambah lagi renangnya sampai sana, sampai ujung sana gitu ya. Nah dia puas gitu ya, dan dia melakukannya dengan puas. Itu beberapa ciri ya dari sesuatu bisa disebut dengan bakat. Nah, bakat itu seringkali disebut sebagai sebuah fondasi. Tadi saya katakan di awal, bakat itu menjadi dasar, landasan dari bangunan-bangunan kehidupan berikutnya. Bakat juga menjadi sumber rekomendasi. Artinya begini, kalau kita mau ngeleskan anak, rekomendasinya bukan dari tetangga. Les piano aja gitu, les renang aja. Enggak. Les itu sumber dari rekomendasinya adalah dari bakatnya. Gitu loh. Jangan sampai kita paksakan anak ikut kegiatan, tapi bukan bakat dia. Ini yang repot gitu ya. Kemudian bakat itu jadi solusi. Bakat itu harus jadi jalan keluar. Ketika orang itu kok nggak nyaman ya. Nah ini harus dikembalikan ke bakat. Maksudnya dikembalikan ke ruhnya. Maka ada istilah the right man on the right place. Itu adalah menata ulang. Ketika orang ini kok kalau suruh kerja sendiri nggak bisa. Ini kalau kerja rame-rame mesti ribut sama temennya. Nah, ini berarti harus di psikotes misalnya gitu ya, sehingga ketahuan hasilnya dia kemudian memang orang yang suka kerja sendiri. Nah, berarti itu bakatnya dia harus, solusinya adalah dikembalikan ke dasar asalnya dia. Gitu. Nah, kalau di talent mapping kita mengenal 4E. Makanya kalau mungkin lihat di googling gitu ya, internet foto talent mapping gitu, training gitu, pasti para pesertanya itu actionnya begini gitu ya. 4E, karena 4E itu artinya orang yang melakukan kehidupannya dengan talentnya, dengan bakatnya, pasti akan menikmatinya dengan enjoy. Ya, berangkat ngajar mau subuh, pulangnya malam, enjoy gitu ya. Mau apa manggung sehari 10 kali, enjoy. Kemudian dia melakukan dengan isi, gampang gitu. Bukan gampang enggak ya, tapi isi. Saya tampil di depan itu ya yang ada kempean sedikit lah gitu, ada contekan sedikit, sudah bisa. Dan dia lakukan dengan excellent dan menghasilkan. Ini penting ya. Jadi kalau hanya sekedar enjoy isi excellent tapi enggak earn, hati-hati ya. Nanti ada yang suka mancing, melakukannya dengan mudah gitu ya, sekali mancing dapat banyak, tapi hanya untuk pulang dimakan 2-3 hari habis. Nah itu bukan earn ya, bukan menghasilkan. Itu kalau kita lihat nanti di bagian berikutnya ini jadi. Nah, bakat itu ada di paling atas ini.
di bagian ini ya. Nah, ini bakat. Kalau kita menyebutnya itu sebagai sebuah hobi, nah kalau hobi itu earn-nya nggak ada. Tadi saya contohkan hobinya mancing, gitu ya. Hobinya nyanyi, gitu kan? Itu yang hobinya nyanyi, pandemi udah nggak ke karaoke ya. Ya enjoy nyanyinya, enjoy, isi mudah, excellent, wah suaranya keren gitu ya. Tapi nggak jadi artis yang sampai bikin album, gitu. Itu namanya hobi. Ya. Ada yang kompetensi kayak tadi Bunda Hamidah itu sekolah analis kimia gitu, itu pasti kompeten. Isi, ya mudah melakukannya kalau hanya keseimbangan kanan kiri rumus gampang lah itu ya. Kemudian excellent pasti gitu ya, dan bisa menghasilkan karena kerja di laboratorium misalnya. Tapi enjoy apa enggak tahu. Gitu ya. Itu namanya berarti baru kompetensi dan itu belum bisa disebut sebagai passion. Baru bisa disebut bakat itu kalau kita seperti ini, enjoy, easy, excellent. Dan ini adalah kekuatan setiap kita. Tadi ada yang mengatakan bahwa bakat itu adalah sebuah kekuatan. Ya, betul sekali. Bakat akan sangat saya kaitkan dengan kekuatan. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa excellent, gitu ya, top banget, itu kan dekat sekali dengan perfect, gitu ya, meskipun belum sempurna. Sekali lagi tidak ada yang sempurna, gitu ya. Nah, aktivitas yang kalau kita melakukannya, kita tuh merasa kuat. Kita merasa bahagia, merasa senang gitu ya. Dan kualitasnya prima, konsisten, bahkan semakin baik dilakukan, itulah kekuatan kita. Saya kekuatannya di mana gitu. Dan ada jargon mengatakan practice make perfect, cuma sampai situ ya. Cuma practice make perfect gitu. Sebetulnya ada selipan kata di sebelum make itu. Practice your potential, baru make perfect. Karena kalau yang kita praktis, yang kita latih bukan potensi kita, bukan bakat kita, nggak bisa memunculkan sebuah kekuatan. Ya kalau hanya misalnya supaya anak kita bisa berenang, ya kursus renang, iya. Tapi kalau memang itu bakatnya, itu dilatih, itu bisa sampai dengan misalnya jadi atlet, misalnya begitu. Nah, kaitannya sehingga ketika kita coba pahami konsep ini ya, mungkin bisa di bagian yang tebel-tebel itu yang sama sebetulnya dengan saya katakan bakat tadi. Benar-benar bagus, berulang-ulang, puas dan bahagia. Ya, kekuatan itu sifatnya spesifik dan benar-benar unggul. Ya, dan itu kita bisa lakukan dengan mengasah kekuatan, bukan pada fokus di kelemahan. Talent mapping itu bicaranya tidak lagi fokus pada bagaimana ya kita memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, ya gitu. Kok saya kurang ini, lemah di sini. Nah, itu mengakibatkan orang fokus pada kelemahan. Gitu. Nah, talent mapping lebih fokus pada apa kekuatan saya. Lalu kita maksimalkan di situ. Ya, bukan kemudian tidak mau menyadari bahwa kita punya kelemahan. Tadi dari awal kita sudah sepakat dulu bersama bahwa kita nggak sempurna. Ya, tapi kelemahan itu jangan sampai menjadi fokus kita. Aku senang sih main itu, tapi aku nggak bisa kalau ini. Wah, akhirnya sudah fokusnya jadi di nggak bisanya. Gitu. Nah, ketika misalnya anak kita ngomong, ya aku mau, tapi nah, kita arahkan ke arah potensinya, ke arah kekuatannya. Nah, itu kalau talent mapping bicaranya ke sana. Nah, potensi kekuatan sama dengan tadi kita bicara bakat, bicara soal enjoy, easy, excellent, dan earn, dan mungkin saya langsung ke bagiannya ya. Nah, ini. Ya. Slide-nya sih nanti mungkin kita bisa share juga ya, supaya kita bisa belajar lebih lanjut. Proses sampai dengan sebuah bakat itu menjadi kekuatan, itu melewati tahapan potensi kekuatan. Talent itu diasah melalui 3 hal. Meskipun talent itu tadi bagian dari bawaan, tapi itu akan muncul, akan kuat ketika dilandasi dengan knowledge, pengetahuan, dengan skill, keterampilan, dengan attitude, gitu, dengan perilaku. Nah, kalau kita punya talent kita biarin aja, ya nggak jadi. Bukan lalu talent bawaan terus kita diem-diem lalu bisa sendiri, enggak. Harus kita asah lewat pendidikan. Oleh karena itu kenapa orang kemudian mengatakan pendidikan itu penting. Terus usah sekolah apa-apa, itu calon atlet, nggak bisa. Kalau atlet itu nggak diajari matematika, dia nggak bisa berhitung berapa kecepatan dari bola ini melambung, sehingga kalau dia punya kekuatan sambil dia punya bakat, plus dia juga punya kemampuan menghitung yang baik, akan jauh lebih baik.
Nah, skill pasti, yaitu soal praktis, ya soal melakukan. Plus attitude. Kalau attitude itu bicara perilaku. Ketika seorang petinju misalnya katakanlah ya dia tahu tekniknya, tahu melakukannya, tapi dia nggak punya attitude yang baik, ketemu orang lain jengkel dia hantam. Ya. Nah itu talent atau bakat yang kalau salah mengasahnya jadi attitude yang jelek. Itu menjadi potensi kalau diasah lagi menjadi kekuatan. Nah ini prosesnya ya. Nah sehingga kaitannya gitu ya. Hubungannya akan menjadi timbal balik. Bakat itu menghasilkan kekuatan menunjukkan tadi yang disampaikan tadi siapa ya Bunda Cucu ya kayaknya ya, yang bakat yang terpendam tapi bisa dimunculkan gitu ya. Nah ini ya, kekuatan menunjukkan bakat yang terpendam. Nah oke. Baik, nah supaya kita lebih mudah membedakan bakat dan kekuatan, ini mungkin kita bisa lihat bagian ini ya. Bagian ini kita bisa, Bunda dan Yanda bisa lihat ke ini. Ini yang disebut dengan bakat. Bakatnya adalah senang berkomunikasi. Bakat itu kata sifat ya. Jadi bakat itu seperti senang memajukan atau senang melihat orang lain maju. Nah, itu bakat. Kekuatan dia, potensi dia adalah mengajar. Misalnya gitu ya. Orang yang senang melihat orang lain maju, ya, tidak hanya puas kalau dirinya sendiri yang maju, itu punya potensi kekuatan untuk mengajar. Nah, kalau bakat ini diasah, potensinya dia mengajar diasah, dia akan muncul kekuatan education-nya, educating. Atau orang yang bakatnya berpikir sistematis, bertahap begitu ya. Ada runtutan-runtutan yang jelas. Itu potensi kekuatannya adalah polisi. Gitu. Sing Sama seperti kita bicara seni itu belum bicara bakat. Ya, kalau kita bicara bakat misalnya katakanlah dia senang mengkombinasikan warna. Nah, gitu ya. Jadi senang menata sesuatu. Jadi kita melihatnya dari mana? Dari aktivitas yang dilakukan. Nah, oleh karena itu kan kenapa Tuhan selalu disarankan untuk sering banyak melihat aktivitas yang dilakukan. Dari situ kita bisa tahu potensinya. Oke. Nah, ada sifat, ada aktivitas ya. Sifat ini tadi bicara bakat, aktivitas ini bicara kekuatan atau potensinya. Ini contoh, beberapa contoh lagi ya. Ada sifat begini ya, nggak suka maksa gitu ya, senang mengkomunikasikan pikiran, senang melihat kemajuan orang, tidak suka konflik gitu ya, introvert gitu. Nah, ini campur-campur kan? Pasti satu orang itu tidak punya baik toh, pasti ada baiknya, ada kurangnya tadi yang saya katakan. Nah, kalau kita lihat ini, maka potensi dia gitu ya. Orang-orang yang seperti ini itu bisa mengajar, bisa memberikan advice, bisa melayani, bisa membuat rencana jangka panjang gitu. Nah, pasti ya kelemahannya ini karena kurang suka bersahabat itu maka jangan suruh dia negosiasi gitu ya. Nggak bisa gitu. Tidak visioner, nggak bisa kalau suruh membuat visi, wong dia nggak visioner. Nah, peran apa yang bisa dia lakukan? Nah, ini contoh. Bagaimana sampai dengan talent mapping itu mulai dari mengecek, melihat petanya itu bakat kita apa, berarti potensinya apa, sampai dengan bagusnya berarti perannya apa. Jadi bukan kemudian kita kan sering menjadikan peran ini, bagian belakang ini sebagai apa? Cita-cita gitu ya. Cita-citanya jadi guru. Kalau mau jadi guru berarti harus mundur ke sini malah gitu ya. Kalau mau jadi guru berarti harus mundur ke sini. Kalau gitu harus orang yang begini ya. Kalau gitu kamu nggak cocok lah. Kebalik gitu. Harusnya dari sini baru dicari potensinya apa, lalu kemudian aktivitasnya apa. Ini ada contoh yang lain. Ada orang suka memaksa, kalau tadi kan nggak suka ya. Kemudian ini suka bersahabat, kalau yang tadi tidak. Ya. Tapi dia nggak punya empati, nggak bisa merasakan orang lain gitu ya. Nah, itu cocok, dia punya potensi bisa menjual, misalnya gitu ya. Nah, tapi ada kelemahan kan ya. Sehingga kumpulan aktivitas yang cocok untuk dia bisa saja seperti ini. Ini contoh saja ya, contoh bagaimana kita menemukan passion kita melalui bakat kita gitu. Ini hanya saya sampaikan contoh, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut gitu.
bagaimana talent mapping ini bisa menemukan sampai ke peran yang pas gitu. Nah, ini saya sedikit perkenalkan talent mapping ya. Talent mapping membagi menjadi 4 bagian. Ada striving. Striving itu strive ya, bergerak gitu ya. Penggerak gitu. Kemudian thinking, tipikal orang yang pemikir. Kemudian influencing, tipikal orang yang mempengaruhi orang lain gitu ya. Dan relating. Kalau relating itu menempatkan orang setara. Setara. Kalau influencing dan striving lebih ke mendorong orang lain atau di atasnya sedikit begitu ya. Nah, kalau thinking lebih ke sendirian ya karena pemikir. Nah, kemudian di dalam masing-masing peta kekuatan itu ada totalnya ini semua ada 34 bakat. Jadi talent mapping membuat bakat Mbah Ramaroyan itu membuat sampai dengan 34 peta bakat gitu ya. Jadi ada orang yang restoratif ya, senang mengembalikan segala sesuatu kepada kondisi semula gitu ya. Atau misalnya saya nggak ambil semua ya, misalnya katakanlah orang yang belief gitu ya, orang yang punya kekuatan kepercayaan yang tinggi begitu misalnya, atau orang yang disiplin, konsistensi, pasti ini kata-kata yang familiar ya. Kemudian arranger, ada loh ya, kita suka mungkin lihat tukang parkir aja, kalau coba kita perhatikan tuh ada yang motor aja disusunnya sama semua madepnya gitu. Tapi ada juga yang cuek aja, udah miring sana miring sini juga. Nah, ini perlu karakter-karakter tertentu. Kemudian di thinking itu ada orang yang futuristik ya, pikirannya jauh ke depan, strategik, ideation nih kalau ini otak kanan. Nah, orang-orang yang main di otak kiri lebih ke analytical, learner, pembelajar ya, suka hal-hal yang baru, setiap kali diinfo parenting kelas baru nih langsung join gitu ya. Itu tipikal orang-orang learner tuh ya, nggak pernah melewatkan kesempatan belajar misalnya gitu. Nah, nanti yang muncul adalah kombinasi-kombinasi. Nah, misalnya ada ini kok ada WOO itu apa? Nanti mungkin saya bisa kasih penjelasan talent mapping yang lebih detail ya kalau kita waktunya agak panjang. WO itu winning other over. Winning others over itu selalu ingin mendahulukan orang lain. Jadi misalnya katakanlah jenengan sih gitu ya. Duluan monggo silahkan, selalunya begitu gitu ya. Itu ada orang yang begitu tuh. Nah, orang yang winning other over ini bukan nggak cocok ya, tapi kalau mau jadi leader perlu disuntik di stimulus dulu gitu ya, supaya nggak terlalu sering mendahulukan orang lain gitu. Oke, kemudian ada relating ya, orang-orang yang connectedness itu merasa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini pasti ada hubungannya. Nanti suatu saat pasti akan kembali kepada kita. Nah, itu orang-orang connectedness. Kok tadi gini ya, kemarin begini. Nah, kan? Nah, itu orang-orang connected. Ada yang begitu. Ada yang nggak mau kan ketika kita cerita, kemarin tuh pernah loh bapakku bilang begini, ternyata sekarang gini. Alah, itu kebetulan aja tuh. Nah, itu orang yang nggak connectedness begitu. Nah, itu orang yang includer, sukanya ngumpul. Kalau reunian paling seneng. Nah, itu orang yang senengnya rame-rame terus gitu. Misalnya. Nah, ini nanti akan menjadi kombinasi-kombinasi. Misalnya contohnya seperti ini. Ini nanti kalau di talent mapping akan ada urutan bakat dari 1 sampai 34 dari yang terkuat sampai yang terlemah. Nomor 1 sampai 7 ini akan menunjukkan yang paling kuatnya, dan dari nomor ini ya sampai 34 itu akan menjadi penunjuk yang terlemahnya. Nah, ada 34 ini diurutkan. Kira-kira ini orang seperti apa, Bapak Ibu? Developer itu orang yang suka mengembangkan orang lain, suka mengembangkan lokasi di mana dia berada. Kemudian includer, suka ngumpul orang lain, mudah kenal gitu ya, nggak malu-malu. Connectedness, suka berhubungan, menggabungkan gitu ya. Kemudian communication, senang ngomong ya, di depan panggung, nggak demam panggung. Lalu responsibility, tanggung jawabnya gede. Kemudian belief ya, kehidupan. Lalu winning other over, wis pokoknya jenengan duluan, nah gitu. Kira-kira ini, dan orangnya nggak begini itu berarti ini kan nggak banget untuk dia, nggak suka kompetisi, gitu ya, nggak suka konteks, nggak suka ngomong satu part gitu yang sampai dibahas dalam detail gitu. Bukan seorang yang mengaktivator itu berarti memulai sesuatu ya. Ini kira-kira orang kayak apa ya?
kira-kira kalau punya bakat begini, kira-kira dia pekerjaannya apa atau profesinya apa ya? Ada yang mau mencoba menebak? Oh, Bunda Hamidah kok hilang? Oh, bukan hilang, tapi pindah ke bawah karena muting. Karena di mute ini, Bunda. Bunda Hamidah di mute. Iya, nebaknya saya akuntansi mungkin ya. Yang lain Oh, ini bagaimana? ada Petani, accounting Pak ini. Fajar. Yang lain Gimana? apa nebaknya? Petani, petani. Petani katanya. Petani. Yang lain? Kalau accounting tentu inputnya bagus gitu ya. Kemudian ya harus punya strategik gitu, pasti harusnya agak atas itu. Kalau petani kan kapan musim ini gitu ya. Kalau tadi apa tadi petani terus accounting tadi ya. Accounting pasti perlu intellection. Harus perlu kecerdasan khusus kayaknya ya. Ini sambilan ada juga chat dari Bapak Muhammad Harpan. Oh, Katanya oke. saya seorang pendamping siswa, tapi jurusan komputer akuntansi. Apakah saya Oh, salah jurusan? pendamping siswa. Maksudnya pendamping siswa gimana ya? Ya, silakan dibuka mikrofonnya Pak Muhammad Harpan. Oh, apa ini kayaknya Bu Tri, Maksudnya, bukan Bunda Tri Lastri kayaknya. oh iya, yang ya. Tri Lastri, ya silahkan Bunda Tri Pendamping Lastri. siswa. Pendamping apa ya? Siswanya siswa Maksudnya apa apa nih? kayak guru BK begitu? Mungkin sekarang ada pendidikan khusus guru BK. Iya. Ya, soal salah jurusan dan tidak nanti kita bisa akan simpulkan sendiri masing-masing di belakang. Tapi ini nomor 1 sampai 34 model begini ini adalah saya. Adalah saya. Iya, ini top talentnya ini. Ya, ini hasil tes talent mapping saya menunjukkan begini. Dan sudah diulang beberapa kali, hanya tukar-tukar beberapa tempat aja gitu. Ya, ternyata orang yang suka melihat orang lain maju gitu, masuk tadi contoh dari orang yang punya potensi menjadi guru ya. Guru itu kan muridnya sudah jadi dokter, sudah jadi polisi, tetap guru. Gitu. Iya. Iya, itulah. Kemudian includer suka ngumpul. Saya kalau nggak suka ngumpul mesti diajak sama Bunda Hamidah tuh nggak dulu deh gitu ya, lain waktu gitu ya pasti. Saya harus includer. Kemudian connectedness pasti kok bisa nyambung ya. Oh, dari saya tulis buku kemarin itu buku saya dibaca orang. Nah, gitu suka dihubung-hubungkan begitu ya. Communication pasti karena itu skill yang utama ya. Nah, responsibility ya saya belajar banyak dari orang tua saya untuk bertanggung jawab. Belief pasti, kemudian ya ini winning other offers. Saya meskipun posisinya pimpinan sekarang, tapi kalau ngantri makan nggak harus duluan. Urut tua boleh. Urut tua ya, nggak harus urut pimpinan. Gitu. Kalau orang Jawa sih, wah posisi, aku tuh sing sepuh sih kan gitu ya. Oke, itulah saya gitu. Hasil dari talent mapping bisa sampai memetakan seperti ini. Nah, kalau kita melihat, kita kan segmen dalam pekerjaan kita tuh ada 3 ya, ada owner, ada manager, dan ada worker. Nah, kalau owner itu pasti influencing, ini influencingnya gede karena di owner, ada relatingnya sedikit, yang merah ini adalah yang paling utama, yang kuning itu kedua, abu-abu, putih, lalu hitam. Hitam itu yang enggak banget gitu. Lalu ada futuristiknya, itu kalau owner. Owner tidak harus punya kemampuan menggerakkan. Striving enggak gitu, karena owner bisa menyewa manajer atau membayar manajer untuk striving. Jadi kalau mau misalnya katakanlah pemilik sebuah kedai lalu mau baru mau buka gitu ya, enggak harus yang orang memang bakat masak kan gitu ya, karena yang mau masak orang lain. Ibaratnya begitulah kalau kita cerita owner ini ya. Nah, saya nggak harus yang nyuruh, nanti aku nggak bisa nyuruh koki karena aku nggak paham dunia masak, nggak, karena nanti kita bisa nyewa manajer dapur misalnya begitu. Nah, kalau manajer harus, dan kadang manajer itu tidak punya jiwa relating, punya sedikit-sedikit lah kuning-kuning ini. Kenapa? Makanya suka kita benci sama manajernya, karena manajer itu ditekan sama owner untuk menggerakkan, dia berpikir kuat, berpikir keras, dan mempengaruhi anak buahnya supaya nurut. Relatingnya sedikit. Manajer itu, aku nggak mau tahu, pokoknya besok target harus masuk. Nah, itu manajer.
Lah bagaimana dengan kita yang masih bekerja? Saya worker, Pak. Ya, kalau worker itu memang yang agak kurangnya influencing, mempengaruhinya kurang. Ya, thinking pasti berpikir keras, striving-nya pasti didorong penuh, banyak bergerak, relating-nya pasti supaya sukses kita bekerja pasti harusnya relating. Mempengaruhinya ya enggak, karena kita dipengaruhi atasan, dipengaruhi lingkungan. Ini kalau kita memetakan pakai talent mapping bisa sampai seperti ini. Saya kuat di mana, saya lemah di mana gitu. Nah, ini saya stop share dulu. Mungkin saya pengen gini supaya kita bisa asik gitu ya. Ada mungkin yang bisa pakai handphonenya untuk. Nah, tapi ini saya hanya menunjukkan linknya aja ya. Nanti teman-teman bisa atau Yanda Bunda bisa di waktu senggang, waktu slow bisa buka. Sebentar. Ya, ini dia. Apakah kelihatan ini website ini? Ya, terlihat. Oke. Nah, ini adalah website free dari Talent Mapping. Jadi Talent Mapping punya 2 site yang bisa diakses, yaitu Temu Bakat dan Tema Bakat. Yang temabakat.com itu memang paid ya, paid itu berbayar untuk Anda Bunda memang mau membaca detail sekali sampai ke seperti tadi, mengetahui urutan 34 tema bakat saya apa, kemudian saya kuatnya sekali di mana, saya cocoknya jadi apa, atau anak-anak ini pernah dipakai tes untuk mereka yang di 9 tahun, tapi memang karena ini agak tinggi ya, biasanya ini dipakainya di anak-anak SMP dan SMA. Ya, SMP misalnya mau ke SMA atau ke SMK, misalnya gitu ya. Kalau SMA mau IPA atau IPS, lulus SMA mau kuliah di mana, itu biasanya pakai tema bakat. Jadi bukan U tapi A. Nah, kalau yang temubakat.com ini hanya untuk strength typology. Hanya untuk mengecek tipikal kekuatan kita. Nanti tinggal, ayo kenali dirimu sekarang. Jadi temubakat.com, nanti ada ayo kenali dirimu sekarang. Nanti ada beberapa kali pertanyaan. Misalnya dari sekian list kegiatan pilih 7 yang suka. Nanti muncul lagi sekian kegiatan pilih yang 7 tidak suka. Nanti begitu berulang sampai dengan beberapa kali sampai terakhir nanti akan muncul gambar di mana kekuatan Yanda Bunda apa, kalau ini Yanda Bunda yang ngetes ya, tapi kalau mungkin anaknya ada yang SMP SMA boleh juga nyoba gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya bacanya bingung, boleh gini, saya kalau ngomong talent mapping tidak hanya selesai di pertemuan kita parenting 1-2 jam ini gitu ya. Tadi nomor HP saya ada di Bunda Hamidah, kalau barangkali setelah ini masih mau diskusi gitu ya, tanya jawab, atau misalnya setelah melakukan tes di temubakat.com, kok saya begini nih maksudnya apa, bacaannya apa gitu ya. Ada sih penjelasannya udah ada, cuma kan kadang kita kalau baca sendiri nggak puas atau males gitu ya, atau aku mau dijelasin langsung aja boleh. Kita nanti bisa ketemu seperti ini, Zoom. Kalau ini kan soalnya dari Banten yang paling barat ya kayaknya sama sampai Papua gitu paling timur, luar biasa ini kelas ini malam. Ya, nah nanti ayo kenali dirimu sekarang, paling nanti yang dimasukkan tempat tanggal lahir, kemudian bisa dijawab. Nanti ada ini namanya strength typology ST30 untuk menemukan potensi diri kita. Nah biasanya memang nanti yang penasaran akan lanjut ke tema bakat, tapi saya nggak inilah ya, bukan terus kemudian mau nanti dikira mau jualan temabakat.com gitu. Meskipun kemudian kebanyakan begitu yang penasaran kemudian berlanjut ke tes tema bakatnya. Oke, baik. Saya lanjut tinggal mungkin beberapa slide lagi untuk endingnya sebagai konklusi atau mungkin simpulan-simpulannya ya, bahwa kita harus mengenali dulu, memahami dulu diri kita sebelum kita mau mengembangkan diri. Ya nggak mungkin kita mau mengembangkan diri kalau kita belum mengenali diri. Maka lakukan beberapa hal ini, syukur kalau bisa semua. Self-worth dan inner child itu gini, seringkali ada yang mengatakan kita hidup di masa kecil kita, gitu ya. Nggak apa-apa, meskipun kita sudah gede. Coba kita, saya dulu dikasih hadiah sama bapak saya waktu saya berhasil ini, itu ya. Gitu. Maksudnya self-worth, menghargai diri sendiri, memberikan reward pada diri sendiri, itu penting, gitu ya. Ketika saya berhasil melakukan ini, wah, ya sekali-kali makan di restoran gitu. Supaya dengan begitu
kemudian kita merasa berarti saya tuh hebatnya di sini sebetulnya. Nah gitu. Nah, inner child itu ya masa kecil kita. Hanya jangan sampai nanti terjebak pada inner child ya, kemudian kita sampai dengan sudah gede masih pengennya kayak waktu itu terus. Nggak, ini hanya untuk sekedar mengetahui, mengingat kembali potensi kita waktu itu. Dulu pernah lomba 17-an makan kerupuk aku selalu menang. Nah, misalnya gitu ya. Untuk mengetahui saja. Karena ada orang yang aku sih senang ikut lomba makan kerupuk tapi nggak harus menang, yang penting aku makan kerupuknya misalnya gitu ya. Kan ada yang lalu self awareness, ya kesadaran diri penting gitu ya. Lalu self acceptance, berusaha menerima diri ini apa adanya, itu penting sekali karena kalau enggak nanti kok aku begini ya, orang lain kok begitu ya, kok saya beda dengan teman-teman ya. Dari awal tadi saya katakan bahwa kita harus menyadari kita berbeda ya. Self confidence pasti kita harus punya rasa percaya diri sehingga kita tidak ragu-ragu melakukan. Nah, kalau saya biasanya memang gini, pertemuan talent mapping itu kalau diterus-teruskan, ya bahkan co-foundernya itu Kang Muhammad Firman, saya manggilnya kakek karena kebiasaan kami di Jawa Barat itu ya. Kang Firman itu bahkan sampai dijuluki oleh para kliennya sebagai konsultan keluar pekerjaan. Konsultan untuk yang mau keluar pekerjaan, karena kemudian jadi ragu, muncul ragu, lah kayak tadi dimulai nanya kan, aku salah jurusan ya gitu, aku salah pekerjaan ya gitu. Nah kemudian dengan talent mapping ini dijuruskan, diarahkan, ditajamkan, sampai dengan mengambil keputusan kayaknya harus resign. Nah ini yang bahaya kalau nanti kemudian jadi nggak self confidence gitu ya. Nah ini kemudian self regulation, punya aturan untuk diri sendiri. Saya harus bangun pagi, meskipun katakanlah misalnya saya nggak menikmati, itu contoh self regulation yang nanti dari situ kita akan punya kesadaran diri bahwa berat aku suruh bangun pagi ini, berarti ini sebetulnya bukan bakat saya untuk kerja di yang harus masuk jam 7 pagi misalnya gitu ya. Itu, tapi kita harus mencoba mengatur diri kita sendiri dulu supaya dengan begitu nanti kita menyadari saya orang yang seperti apa. Aku ini orang nggak bisa diatur misalnya gitu ya. Ya jangan melamar jadi misalnya PNS gitu hanya karena pengen pensiunan kan gitu ya. Nah, kemudian self development pasti pengembangan diri dan nanti endingnya self mastery. Sesuatu yang kita kuasai memang betul-betul kita kuasai betul. Self mastery itu kita menguasai di situ dan dengan begitu kita mengembangkan dirinya lebih enak karena memang saya akan belajar lebih lanjut di bagian itu, saya nggak akan belajar yang lain. Nah, Yanda dan Bunda sekalian, ini tiga tahapan kehidupan sebetulnya ya. Saya bukan bicara kita sekarang ada di mana, tidak. Tapi apakah kita masih ada di pleasant life, hidup yang sifatnya material karena berpikir, oh hidup kan cuma sekali, harus kita nikmati lah pokoknya. Enjoy aja terus gitu ya, tanpa kita punya waktu untuk menyadari saya ini sebetulnya panggilannya apa. Wah itu pokoknya nikmatin aja, jalanin aja lah, apa yang ada ini jalanin. Itu orang-orang yang di pleasant life. Kalau mau naik level, mesti naik ke good life. Ya, kalau good life itu sudah bicara sifatnya mental. Lalu orang mulai gini, ya hidup ini seperti air mengalir, Mas. Saya jalani, saya jadi guru, ya sekarang saya jalani. Itu sudah mulai good life. Bukan lagi pleasant life, bukan wow, oh jadi guru sekali itu, pokoknya wis ini ada dana apa yang bisa dibelokin, lah belokin aja nikmatin dulu. Itu pleasant life masih. Dan apa yang bisa dibelokin dulu lah. Jadi guru kan gajimu kecil gini-gini itu pleasant life. Tapi kalau sudah mulai bicara ya, ini Mas panggilan gitu ya, sudah mulai itu bicara good life. Terakhir sudah bicara meaningful life. Sudah mulai merasakan saya harus bermakna. Nah, kalau saya harus bermakna, berarti saya harus excellent di satu bagian yang saya bisa abdikan dan itu menjadi sebuah pengabdian kehidupan saya kepada banyak orang. Gitu. Bahwa hidup yang sebaik-baiknya adalah yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Silakan temukan potensi, caranya bagaimana, terjun di aktivitas dan tambah knowledge-nya. Kalau kita masih bingung potensinya apa, terjun ikut banyak aktivitas, jangan merasa bahwa aku nggak bakat di sana, nanti ketemu sendiri gitu ya, nanti ketemu sendiri. Jadi kalau anak-anak kita masih melakukan ini nggak boleh, itu nggak boleh, sebetulnya jangan gitu ya, sebetulnya jangan. Biarkan dia merasakan sendiri satu titik di mana
aku nggak seneng di sini gitu ya. Kayak orang tua zaman dulu misalnya dikasih pistol, boneka, masih ada nggak ya itu gitu ya, dari kecil gitu dikasih suntikan, kasih boneka, kasih terus suruh merangkak, suruh milih yang mana gitu. Ah itu namanya dia sedang mengeksplor diri tapi dikasih pilihan yang terbatas gitu. Sebetulnya biarkan saja terjun di aktivitas sampai dia kemudian satu waktu dia akan mengatakan malas di situ itu soalnya begini begini begini. Nah, itu kita suatu saat akan sampai pada oh aku yang itu aja, malah kalau boleh seminggu 2 kali. Nah, mulailah berarti akan nanti semakin sedikit. Jangan dibatasi dulu dari sejak masih sekarang ini. Kemudian tambah knowledge-nya. Kalau sudah banyak terjun di aktivitas, pasti harus ada knowledge. Karena sekali lagi, bakat yang tidak dilandasi knowledge, skill, dan attitude bukanlah bakat yang baik. Itu sekali lagi pesannya apa saya ulangi, fokuslah pada kekuatan, keterbatasan hanya untuk kita siasati. Saya rasa itu mungkin sebagai penutup ya, barangkali tadi nomor HP saya sudah ada, sudah disampaikan. Mungkin saya lebih banyak discuss kali ya kalau memang waktunya masih longgar gitu, masih tersedia supaya kita bisa lebih banyak diskusi. Gitu, Bunda Hamidah, saya kembalikan dulu sambil kita mungkin ada yang mau diskusi lebih lanjut. Ya baik, terima kasih pemaparannya sungguh luar biasa. Kita kasih aplaus dulu ya untuk Yanda Cahya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bisa membuka kita semua ya, membuka kemampuannya atau bisa melihat ya bakat dan kemampuannya itu di mana. Baik, kita bacakan dulu nih Yanda, di sini ada di kolom chat. Iya, dari Yanda yang di Papua. Iya. Oh, ini yang tadi Bunda Tri itu, anak ABK. Pendamping siswa adalah siswanya anak ABK, begitu ya? Iya, kemudian ini dari Yanda Ewil. Kalau saya SMK jurusan komputer, pas kuliah dapat manajemen. Apakah ini salah? Ya, begini. Dari tadi banyak kan yang bertanya, saya pilihnya ini tapi kerjanya ini gitu ya. Karena begini, kalau kita bicara bakat, kita memang akan bicara nanti pada kesempatan untuk mengaplikasikan bakat. Itu yang kadang-kadang kita nggak punya, gitu ya. Misalnya, saya punya bakat senang memperhatikan, gitu ya. Tapi kalau kondisi pandemi begini, bagaimana mau memperhatikan karena relasi kita atau interaksi kita dibatasi, kan begitu. Sehingga saya harus mencari upaya untuk bisa memberikan perhatian, misalnya katakanlah dengan media semacam ini, gitu. Nah, misalnya tadi Bunda Tri tadi kan pendamping siswa ABK itu berarti mungkin anak berkebutuhan khusus ya. Dengan jurusan komputer akuntansi tidak ada yang begini. Kalau yang sudah dijalani, kalau yang sudah terjadi, kita yakin saja dan percaya bahwa ada rencana dan maksud Tuhan pada apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, gitu aja, nggih. Nah, apakah salah dan tidaknya? Begini, siapa tahu begitu ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan, kalau yang saya tahu dengan beberapa kali berinteraksi dengan teman-teman yang mengelola sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mereka punya bakat-bakat tertentu, gitu. Mereka punya bakat yang bahkan kadang kita nggak bisa. Ada satu anak yang saya kenal baik, dia pinter sekali bikin gambar kartun, misalnya. Nah, gambar karikatur, gambar kartun gitu ya, tokoh-tokoh kartun itu jago banget. Nah, apakah ketika membuat gambar kartun itu tidak bisa dibawa ke komputer satu saat nanti, ketika dia sudah mulai masuk ke usia SMP atau usia SMA, mulai dikenalkan komputer, sehingga tidak hanya menggambar di kertas, sehingga kemudian menjadi animator. Nah, kita menjadi pendamping yang baik dengan ilmu kita loh ya, dengan ilmu komputer kita. Nah, kalau komputernya akuntansi kan pasti berarti sebuah perhitungan. Kita tidak banyak orang tua yang bisa mengajarkan kepada anaknya, Dek, nanti kalau ini beli di warung 2.000, kembalinya 1.000, dan seterusnya. Itu sebuah proses yang nggak semua orang bisa gitu. Dan kemudian coba dicatat gitu ya, coba dicatat. Nah, itu kan perlu
kehebatan teman-teman dari komputer akuntansi, Bunda ya. Tetap semangat lah ya. Kalau yang sudah dijalani, tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan keilmuan itu, karena bagaimanapun juga kita punya ilmu jangan sampai nggak kepake, hanya kepakainya bagaimana gitu ya. Ada bagian-bagian tertentu dari keseluruhan besar keilmuan itu yang pasti ketika diambil ada gitu ya, ada bagian itu. Misalnya saya sih tadi senang tertarik loh analis kimia, tapi bicaranya soal tampil. Ini ngomong soal chemistry loh Bunda ya. Kalau kita Indonesia kan, Inggris kan kimia tuh chemistry. Di lab ada chemistry, di acara begini juga perlu chemistry. Kalau enggak nyambung nih ngomong dengan audiensnya gitu kan ya. Nah, bagaimana membangun chemistry? Oh, kalau di lab kimia itu ya supaya terjadi reaksi kimia perlu ini. Nah, aplikasinya yang kita bawa. Oke, kalau gitu saya harus juga bisa main game, harus juga bisa ini, supaya terjadi reaksi kimia misalnya. Saya sih hanya mencontohkan saja karena saya tertarik tadi di awal contoh pertamanya itu gitu ya. Termasuk SMK-nya komputer, kuliahnya manajemen gitu. Karena misalnya kesempatan sekali lagi. Nah, karena jurusan komputer itu misalnya satu, mohon maaf kalau saya cerita mungkin menyinggung, mohon maaf. Mahal Mas komputer itu kuliahnya harus punya komputer sebelum apa nggak mampu, ya udahlah kuliah manajemen aja kebetulan dapat beasiswa misal. Itu kan kesempatan ya yang nggak ada. Atau misalnya seleksinya ketat Mas gitu sehingga nggak bisa kuliah di komputer. Atau misalnya kalau lulusan SMK kadang-kadang langsung kerja, setelah kerja nyambi kuliah. Nah, kebetulan di tempat kerjanya memungkinkan untuk naik karir di manajerial sehingga apa di manajemen saja. Tapi bukan berarti nggak ada hubungannya nih komputer dengan manajemen. Sekarang ini yang akan menguasai dunia adalah orang-orang yang punya kekuatan di IT dan mampu memanage. Jadi kalau komputernya sudah oke, tambah kuliah manajemen mestinya excellent harusnya. Gitu ya. Nah, tinggal bakat yang terpendamnya tadi apa? Karena nanti yang akan dikerjakan di komputernya, karena SMK jurusan komputer itu sekarang macam-macam loh komputer tuh. Ada yang merakit komputer, ada yang program gitu ya, bikin-bikin program. Nah, ini kan beda-beda nih. Nah, orang-orang yang punya kemampuan manajerial bisa saja suatu saat akan jadi punya toko komputer kemudian gitu. Karena dia juga ngerti komputer, nggak iso dihapusi sama anak buahnya. Aku ngerti komputer, jangan kamu ngapusin kan gitu ya. Dan bohong. Nah, itu mungkin kalau kita bicara soal salah dan benar jurusan, wah nanti jadi panjang ceritanya. Terus jadi salah nanti nyesel semua. jangan. Saya sendiri ini cukup menggelitik ya tadi yang slide-slide di awal ya, yang dikatakan 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Kalau di luar negeri, apakah setinggi itu nilainya? Sampai 80%. Ya, ini saya punya risetnya kalau yang di luar negeri ya. Sebentar saya mungkin coba buka apakah filenya ready atau enggak. Dan memang tidak sebesar itu. Tidak sebesar itu, kenapa? Karena memang dari sejak mereka masih di usia junior high school begitu ya, mereka sudah tidak belajar macam-macam. Oke, saya tampilkan. Kebetulan ketemu karena memang saya siapkan pertanyaan itu, dan itu menarik, itu terjadinya di Indonesia. Iya. Ya, nah, mungkin bisa aja menjadi kebijakan mungkin ya. Ya, betul. Ini yang saya skip mini materi ini. Materinya kan ini kalau kelihatan ya ada di bawahnya itu. Saya hilangkan. Ini memang kalau seharian nih ada 100 slide soalnya. Nah, ini kalau kita lihat ini ya 14% ya warga negara Amerika yang yakin bahwa lulusan perguruan tinggi sudah disiapkan untuk suksesnya. Hanya 11% pemimpin bisnis yang yakin bahwa lulusan itu memiliki keterampilan keahlian dibutuhkan dunia kerja. Kalau kita bicara soal di luar negeri gitu ya, pimpinan perguruan tingginya sangat yakin. 96% mereka yakin sudah menyiapkan mahasiswanya itu siap dunia kerja. Artinya bahwa yang masuk itu diasumsikan bahwa yang masuk ke perguruan tinggi mereka itu setara dengan, meskipun tidak 100%, tapi setara dengan mereka yang memang akan terjun ke dunia kerja. Gitu. Beda dengan di kita yang ternyata setelah wisuda masih kebingungan mencari tempat kerja, sehingga kemudian hari-hari ini
programnya Mas Menteri, Mas Dirjen Vokasi kan banyak sekali bagaimana bicara link and match gitu ya, plug and play lah sekarang diganti begitu supaya benar-benar siap terjun ke dunia kerja. Kalau yang apa namanya di luar negeri sih tidak setinggi 87% itu, Bunda. Ya, mereka kan sudah nggak belajar macam-macam seperti di kita ada pelajaran apa ya yang di sana tidak ada, misalnya Pancasila lah begitu ya, pendidikan moral itu sudah diserahkan dipercayakan kepada orang tua misalnya begitu. Jadi ya sudahlah, itu nggak perlulah kita ya memang sudah dari kecil yang mau senang di seni ya masuknya sekolah seni ya mau, sehingga kemudian profesor seni nantinya sehingga gitu. Jadi memang ya kalau kita bicara sistem pendidikan kita memang hari ini kita terlambat di bicara vokasi gitu, sehingga kemudian baru mulai ada dirjen vokasi kan di sekarang supaya fokus. Kalau orang nggak suka komputer nggak akan masuk ke SMK komputer atau perguruan tinggi komputer. Kalau orang nggak suka seni nggak akan masuk di ISI, bukan karena nggak keterima di mana-mana lalu kuliah di pelayaran. Jadi memang karena aku mau berlayar jadi masuk sekolah pelayaran gitu, bukan karena nggak keterima jadi tentara lalu ya sudah yang penting pakai seragam sekolah pelayaran gitu, akhirnya nggak bakat itu, nggak menikmati gitu. Jadi seharusnya ini talent mapping ini kita terapkan di jenjang apa? SMP kah? Kalau Atau yang SMA? paling banyak selama ini di SMA, di penjurusan, karena kalau di SMP kan memang belum penjurusan, cuman sudah pernah dan sudah banyak juga yang menggunakan dari sejak SMP. Mungkin ya Anda Bunda pernah mendengar istilah ada Stevin begitu ya, yang pakai sidik jari dan sebagainya. Itu yang bisa dari mulai sejak usia dini bisa mulai untuk dipakai gitu ya. Kemudian kalau sudah mau lebih detail, lebih sampai ke jurusan mungkin bisa pakai. Biasanya memang ini SMA karena memang untuk mengisi isian-isian di dalam itu perlu agak mikir gitu. Nanti ya, yang Bunda kalau coba yang temu bakatnya tadi akan agak pilih 7 yang disukai itu aja ternyata enggak mudah. Aku juga suka sih, tapi enggak lah gitu. Gitu. Nah, kalau anak SMP mungkin masih agak susah. Meskipun sudah pernah dicoba di usia 9 tahun dan berhasil, benar-benar bisa memetakan bakatnya, tapi pernah dicoba di orang dewasa 30 tahun ke atas, waktu itu juga malah dia sendiri bingung akhirnya setelah tergambarkan dengan masa aku begitu loh, malah nanya begitu lagi hasil tesnya begini gitu. Ya, Iya. gitu. Kemudian Yanda gini, setelah mengetahui bahwasannya kita salah jurusan, misal ya, sebetulnya langkah apa sih yang harus diambil? Oke, sebetulnya kalau kita bicara salah jurusan, ya kemudian kan kita akan tadi kembali ke kalau kita mau enjoy, mau isi, mau excellent, mau earn, itu harus melakukan apa yang menjadi bakat kita, apa yang menjadi talent dan passion kita. Karena bakat adalah fondasi. Jadi pilihannya memang kalau kita mau menikmati kehidupan, kembali ke bakat, kembali ke potensi. Saya contohkan begini ya, saya sering contohkan ini. Saya setelah lulus dari kuliah pelayaran dulu di tahun 2003, kemudian berlayar, lalu ya menghasilkan pasti, earn-nya luar biasa kan gitu ya. Tapi jauh dari rumah gitu ya, terus ketemunya orang sedikit kan, hanya krunya saja ya. Itu nggak nyaman gitu, nggak menikmati gitu. Nah, saya ingat tadi inner saya tuh senang lihat bapak saya itu mengajar gitu ya, senang jadi guru itu senang. Bapak madunya diminum teh. Jangan jadi guru loh, jadi guru kayak bapak gitu ya, orang tua kan mesti pengen anaknya lebih gitu ya. Tapi nggak bisa dibohongi, panggilan hati itu nggak bisa. Sehingga ya memang harus menggali betul di dalam hati panggilannya itu apa gitu. Sehingga ketika kesadaran akan salah jurusan itu bukan hanya sekedar dilihat di permukaan loh ya, kayak tadi misalnya saya kuliahnya ini sekarang kerja jadi ini, wah kayaknya salah nih saya jurusan. Nah, bukan salah jurusannya, jangan-jangan juga karena masuk kerjanya asal apa yang ada diterima. Nah, itu loh kan kadang-kadang begitu. Sebetulnya kuliahnya mungkin sudah benar. Nah, harus didalami dulu betul sampai dengan kita mengatakan salah jurusan itu memang harus melewati pendalaman itu, dan setelah itu ya kuncinya memang back to foundation gitu, kembali ke basicnya gitu. Kalau memang ingin menikmati apa ya, menikmati hidup lebih hidup gitu.
Iya, baik kami buka termin untuk Yanda Bunda yang ada di sini. Silakan untuk mengemukakan barangkali ada masalah ya. Iya, kita utarakan dengan pakarnya. Kami Wah, ini beri waktu chatnya 10 banyak nih, menit. chatnya. Assalamualaikum. Wah, chatnya. Chatnya Iya, rame nih. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada yang buka mikrofon. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Silakan. Oh Waalaikumsalam. iya, Bertanya, Bapak Muhammad Harfan. Iya, silakan. mau tanya, Bu, bagaimana sih minat dan bakat siswa itu, cara cara menanamkan minat dan bakat siswa selama di sekolah? Mungkin minatnya ke TKJ, jadi dia larinya ke mesin gitu. Apa salah jurusan atau gimana ya untuk minat dan bakatnya? Ya seperti itu. Iya, Dan Bapak. saya juga ya sharing aja nih. Nah, saya juga dulu kan sekolahnya kan SMA-nya kan IPS ya. Nah, sekarang kuliahnya ambil manajemen informatika. Nah, seperti itu yang saya share. Saya share aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik yang bagian ending dulu ya sebelum ke siswa ya. Manajemen informatika itu sebetulnya kemampuan memanage informasi sebetulnya ya. Kalau teknik informatika, nah itu bicara bahasa pemrograman, pasti anak-anak IPA. Tapi manajemen informatika itu kan pengambilan keputusan berdasarkan data-data informasi yang masuk gitu ya. Jadi saya yakin dan memang kan pemerintah juga sudah menetapkan IPS bisa lanjut kuliah di mana saja, IPA bisa kemana saja, pasti sudah melalui pemetaan kompetensi gitu ya. Sehingga kalau soal IPS lanjut ke manajemen informatika, saya pikir nggak masalah. Bahkan kami pun yang latar belakang IPA sebetulnya perlu belajar manajemen informatika karena harus membaca data dan mengambil keputusan, mengambil risiko gitu ya. Dan itu teman-teman IPS yang lebih berani mengambil risiko itu dibandingkan anak IPA yang terlalu banyak perhitungan. Terlalu banyak perhitungan sehingga nggak berani ambil risiko. Oke, baik. Kalau yang di sekolah, makanya kemudian kenapa sekolah itu menyediakan yang namanya ekstrakurikuler. Itu memang untuk menyalurkan mereka yang mungkin di kelas itu penat karena nggak sesuai dengan minat bakatnya, gitu. Sehingga memang kan salah satu kunci untuk memudahkan kita mendapatkan bakat kita adalah terjun di aktivitas, gitu. Nah, terjun di aktivitas itu kalau kita di kelas atau di pembelajaran kan hanya aktivitas yang terkait dengan kurikulum gitu. Nah, untuk melihat minat dan bakatnya susah karena di situ kita hanya mendapatkan anak-anak yang melakukan aktivitas karena sebuah kewajiban dari Bapak Ibu guru. Gitu. Maka kita harus memberikan ruang pilihan. Ruang pilihan itu artinya ketika kita memberikan misalnya penugasan itu satu ketika tugas mandiri, satu ketika tugas kelompok. Nah, untuk apa? Untuk bisa memberikan penilaian, oh anak ini bisa kerja tim, oh anak ini nggak bisa. Lihat kalau dia kerja sendiri, excellent banget ini hasilnya. Tapi bareng-bareng sama temennya kok terus jadi, nah, misalnya gitu ya. Itu cara kita bisa melihat adalah dengan memberikan aktivitas pilihan. Bukan jangan diberikan aktivitas yang wajib. Kalau yang wajib kan ya semua mengumpulkan tepat waktu, maka semua murid-murid di SMPA adalah murid-murid yang disiplin, belum tentu karena hanya sebuah kewajiban. Nah, kalau mau disiplin berarti harus ada ekstrakurikuler misalnya paskibra, pramuka yang seperti itu. Sosial mungkin ya, kalau pramuka lebih ke kehidupan sosialnya itu tinggi. Yang kalau hanya datang, kalau kelas 1 biasanya wajib kan sampai SMP sampai SMA tuh apa-apa diwajibkan. Ya berangkat pramuka, coba kelas 2 suruh milih masih lanjut pramuka apa enggak. Yang nggak suka ya nggak akan mau lanjut. Aku mau sinematografi aja, aku suka bikin film. Nah, itu kita coba gali kegiatan-kegiatan yang bisa, misal meskipun misalnya SMK kita jurusannya otomotif atau mesin, atau jurusan yang sifatnya mesin banget lah gitu. Tapi coba saja di-create di SMK Permesinan itu sebuah jurusan teater misalnya, meskipun dia anak mesin, ada loh yang misalnya dia mementaskan sebuah drama tentang fenomena mobil SMK nih ya, mobil nasional itu dalam sebuah pentas drama teater yang sangat menggelitik bagi pemerintah itu. Bagus banget itu, meskipun anak SMK mesin ternyata juga bisa pentas ketoprak gitu. Nah, ini bakat.
munculnya. Ketika dia bahagia, senang dengan aktivitas-aktivitas di luar kelasnya, dia akan menemukan itu kebahagiaan dalam menikmati pelajaran. Oh, pelajaran saya ini ternyata bisa digali dari sisi sini. Karena biasanya guru itu kan memberikan masukan dari sisi guru gitu ya. Sekarang kan sudah harus banyak memberikan peluang-peluang mereka belajar mandiri, menemukan sendiri di lingkungannya. Oh, ternyata yang namanya ekosistem itu bukan belajar di papan tulis, digambar sama gurunya, bulat, lalu ada semut, ada pohon, tapi benar-benar ke kebun gitu loh. Coba cari ke kebun. Nah, ini ada anak yang bisa menemukan semut, aku nggak ketemu semut. Nah, berarti dia nggak bakat melihat yang detail misalnya. Itu bisa kalau kita berikan kegiatan-kegiatan sifatnya pilihan, jangan yang wajib. Itu ya mungkin tadi siapa yang nanya ya, Yanda Muhammad Harpan. Ya, Harpan. Iya. Ya. Baik. Kita bacakan dulu ya. Ini Boleh. banyak chat dari ya. Pertama ini pengumuman dulu dari Bapak Imam ya, nanti akan dibagikan link absensi 10 menit sebelum acara webinar ini selesai. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kuisis dan 2 peserta tertinggi nilainya akan mendapatkan sertifikat gratis ya. Nah, ini dari Bunda Cucu, anak saya suka dengan dunia digital. Dia juga suka biologi, tetapi tidak suka matematika. Manakah jurusan yang cocok untuk dia, IPA atau IPS? Cita-citanya menjadi arsitek. Ya, cita-citanya arsitek tapi nggak suka matematika ya. Matematika itu menggaris padahal. Oke. Kalau kesukaannya digital dan biologi, memang harus belajar biologi dalam bentuk digital. Artinya berarti pembelajaran yang memang sekarang ini sudah eranya digital. Jadi kita nggak bisa lagi memberi anak-anak pelajaran dalam bentuk buku begitu ya. Kalau memang dia suka biologi ya bio digital mesti harus yang dimunculkan. Kalau memang nggak suka matematika tapi biologi padahal adanya di IPA gitu ya. Nggak apa-apa, memang nggak bisa excellent di saya IPA, saya excellent di matematika tapi tidak di kimia. Kayaknya terkenang terus ya bahasa kimia tadi itu. Dan di biologi juga enggak. Ibu saya bekerja sebagai perawat mengharapkan saya jadi dokter, tapi saya bilang, "Mas, saya tuh ujian biologi aja cuma dapat 5,6 gitu. Dibulatkan sama gurunya jadi 6 gitu." Jadi enggak gitu. Meskipun saya ya akhirnya harus di IPA karena saya senangnya dengan matematika dan fisika gitu misalnya. Karena ada satu jurusan yang memang disukai, ya tetap di IPA harusnya. Apalagi cita-citanya arsitek, program studi di perguruan tinggi arsitek itu mengharuskan syaratnya dari IPA. Kalau matematikanya mungkin tidak sukanya itu kan gini, matematika itu banyak, ada ruang, ada bangun, ada bangun aja ada bangun datar, bangun ruang 3 dimensi dan seterusnya. Mungkin yang nggak disukai di berhitungnya, tapi kalau suka arsitek mungkin suka kok di melukisnya gitu. Nah, melukis akan sangat dekat dengan biologi karena mudah bagi kita belajar biologi ketika kita senang dengan lukisan gitu. Karena saya susah loh ngapalkan hasta sama pengumpul ini dulu waktu SMA. Tapi kalau ada gambarnya gitu ya, ada gambarnya akan lebih mudah. Oh, yang di atas ini yang setelah di bawah pengumpul misalnya begitu. Nah, bisa ini pasti bisa dicari apa ya rumusannya begitu lah ya. Semoga saya nggak terlalu panjang karena takutnya nanti jadi case satu persatu. Gitu, sementara masih ada yang bertanya. Iya, ini dari Ibu Haryani, Semarang. Wih, Wah, tetangganya nih. mendosen ini. Iya, mohon izin bertanya, Yanda Fajar, jika kita sudah bekerja, apakah masih perlu menemukan dan mengembangkan potensi diri yang lain? Karena dengan pekerjaan kita saat ini saja sudah tidak ada celah untuk berbagi waktu, untuk mengembangkan potensi yang terpendam. Terima kasih. Sekedar info, saya salah satu orang yang salah jurusan. Dulu waktu SMK mengambil jurusan manajemen bisnis, namun ketika saat ini sudah bekerja jauh di luar jurusan yang dulu. Bukan jurusan Jogja atau Surabaya ya. Jurusan Semarang. Jurusannya Ya. Semarang. Baik, saya pernah menanyakan pertanyaan yang sama kepada Abah Rama. Ketika pertemuan kami pertama di training pada waktu itu, saya sebagai peserta baru sekali itu, kemudian saya tanya, "Bah,
apa kalau orang sudah bekerja, apalagi sudah mau pensiun gitu ya, apa masih perlu mengembangkan potensi? Lalu Abah Rama bilang, justru saya menemukan talent mapping ini pada saat saya menjelang pensiun. Justru saya menemukan ternyata panggilan hati saya, bakat saya itu justru setelah saya selesai bekerja gitu. Dan ketika menikmati waktu semua, oh alah, saya sudah terlalu banyak menghabiskan waktu saya itu hanya untuk melakukan sebuah pekerjaan wajib yang ternyata saya nggak menikmatinya gitu. Ternyata seperti itu. Artinya bukan nggak ada batasnya ya, tapi penggalian akan potensi diri itu sesuatu yang berkesinambungan dari waktu ke waktu. Ketika kita sudah menggali satu bagian gitu ya, lalu kemudian kita menemukan dua, ini yang mana yang mau saya gali lagi? Karena kita akan deeper and deeper gitu. Jadi menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kan nggak mungkin kalau kita sudah pernah juara 3 lalu terus ya sudahlah sudah pernah juara 3, mesti kan pengen juara 2, pengen juara 1 meskipun tingkat keinginannya beda-beda. Tapi artinya bukan kemudian dengan bertambahnya usia lalu kemudian jadi tidak perlu menemukan sebuah bakat yang bisa membuat kita, karena gini, saya sebut aja lah misalnya kayak saya sekarang ini sebagai dosen gitu ya. Kalau saya hanya mempelajari teknik mengajar dari apa yang diajarkan oleh misalnya para guru saya begitu ya, dengan cara mereka, dengan gaya mereka gitu, atau apa namanya, belajar dari teori-teori tentang mengajar gitu ya. Bisa jadi saya menjadi dosen yang membosankan karena tidak cocok dengan generasi zaman now gitu. Dan saya tidak menikmati akhirnya mengajar di kelas. Saya berangkat ke kelas hanya karena sebuah kewajiban, tuntutan, presensi begitu, sehingga saya harus ke kelas. Saya justru harus menggali terus potensi saya untuk membawa pelajaran ini menjadi mudah diterima anak-anak, karena mata kuliah saya termasuk mata kuliah yang sulit ya, supaya nggak jadi momok ketika orang lihat saya baru masuk pintu aja udah dosennya teko gitu, dosennya datang itu wah sudah serem duluan gitu. Nah itu perlu perlu bakat tertentu, perlu potensi tertentu yang oh saya kan winning other offers ya, kalau gitu saya berarti lebih banyak menyuruh anak-anak maju deh. Nah gitu ya, anak-anak lebih banyak diberi kepercayaan untuk presentasi deh gitu misalnya. Itu akan lebih menghasilkan sebuah hal yang nikmat dalam kita melaksanakan pekerjaan. Nah, hati-hati dengan pekerjaan yang sampai tidak ada celah untuk berbagi waktu mengembangkan potensi. Hati-hati. Iya, jangan-jangan kita sudah terjebak. Maka ada istilah zona nyaman. Itu bukan zona yang benar-benar nyaman sebetulnya, tapi itu zona terjebakan kita nggak bisa berkembang karena kita menghabiskan waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ya sekedar utama gitu. Akhirnya bahkan untuk menjalankan hobi yang membuat kita jadi menikmati itu pun jadi nggak kesampaian gitu. Jangan sampai nih jadi sampai nggak punya bakat, nggak punya waktu untuk mengembangkan potensi gitu. Kalau manajemen bisnis, saya sih tahu lah ini Bu Haryani sekarang Bunda ini kan jadi dosen ini. Apakah manajemen bisnis jauh dengan dosen? Enggak lah ya, karena setiap orang yang mengajar pasti perlu manage dan setiap orang yang bekerja pasti bicara bisnis gitu ya. Bukan dalam arti bisnisnya itu kita membisniskan sesuatu gitu lalu kemudian keilmuan kita menjadi bisnis, tapi enggak lah. Kadang ada kok gini, Bapak Ibu guru yang ayo kita bikin LKS yuk, lumayan loh ini kalau dijual. Itu dilandasi dengan manajemen yang baik, bukan melulu hanya karena pengen mendapatkan duit, akan jadi excellent. Karena akan menulis dengan hati, menjadikan sebuah buku yang baik, karena ini nanti kalau diatur dengan baik, hasilnya akan luar biasa untuk anak-anak kita gitu. Itu perlu orang-orang manajemen bisnis gitu, yang bisa mengelola, karena manajemen biasanya mengelola bisnisnya. Nah, kalau itu dikerjakan orang lain, maksudnya manajer bisnisnya orang lain, guru atau dosen hanya cuma jadi proyeknya aja, proyek-proyek dari tempat-tempat penerbitan gitu ya. Tapi kalau kita juga punya ilmunya, oh kita sendiri yang ngatur, kita sendiri yang memanage bisnisnya ini, soal pendidikan ini. Karena ya pendidikan kalau nggak dimanage dengan, meskipun nggak boleh bisnis dalam arti cari keuntungan, tapi kan kita bicara roda operasional pendidikan harus berjalan ya. Oleh karena itu kan nyetak sertifikat nggak mungkin kertasnya nggak bayar dong, kan gitu maksudnya ya. Itu bicara manajemen bisnis. Itu berbagi ilmunya tetap free seperti ini kan, tapi ada manajemennya juga kan.
Enggak lah, Bunda Haryani boleh lah, masih bisa mengembangkan potensi berikutnya. Semangat Bunda Haryani. Ya, semoga ada berkah di balik itu. Ya, ini ada yang raise hand nih, Yanda. Wah, ini dari Dari Papua nih. ya, Papua raise hand. Iya, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Wih, semakin malam kok semakin panas ini. Mari. Iya, silakan. Ini sudah jam 11. Wih, hebat. Iya, di sana jam 11 masih ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengenali potensi diri untuk mengembangkan karir? Bagaimana mengenali potensi untuk mengembangkan karir gitu ya? Kalau saya salah dengar. Ya. Oke. Ya, potensi kita kalau itu kan gitu, kita bisa lihat tadi pilihannya seperti yang sudah ditanyakan oleh Bunda Haryani tadi ya. Kita sudah bekerja, lalu kita mau menggunakan potensi bakat kita itu di pekerjaan kita, atau memang kita mau mengenali dulu potensi kita untuk nantinya memilih karir yang sesuai. Ini dulu yang kita perlu bedakan dua model ini. Kalau model yang pertama tadi kita sudah bekerja, tinggal potensi-potensi apa, bakat-bakat apa yang kita punya yang akan kita optimalkan untuk mendukung pekerjaan kita. Bisa seperti itu, atau tadi pilihan terjeleknya adalah aku pengen cocok kerja di sini, resign aja lah, aku mau cari pekerjaan yang bisa menerima aplikasi dari bakatku. Nah, misalnya gitu. Itu kalau yang orang sudah bekerja. Tapi kalau yang baru mau mengenali potensinya, silahkan dikenali dulu dan itu dikelompok. Menjadi sebuah kelompok aktivitas, karena potensi nggak bisa sendirian, potensi tidak bisa, bakat tidak bisa hanya sekedar aku sayang binatang udah gitu kok, nggak bisa, lalu kemudian aku menjadi dokter hewan, itu nggak cukup seperti itu. Kalau suka binatang tapi kemudian misalnya katakanlah nggak sabaran pengennya semua serba buru-buru, nggak cocok di dokter hewan misalnya gitu, yaitu hanya cocok jadi misalnya buka usaha penitipan hewan yang cuma 3 atau 4 hari, pemiliknya pergi dititipin gitu ya, hotelnya hewan itulah. Itu kan ada tuh yang usaha begitu gitu. Jadi kita kumpulkan bener-bener potensi itu dalam ya positifnya, ya negatifnya itu harus di list dulu seperti tadi. Yang tadi saya contohkan ada 3 kolom tadi. Bakatnya itu dikumpulkan dulu. Nah, bakat ini, sifat ini menjadi potensi kekuatan dalam kata kerja. Kata kerjanya ini nanti menjadi sebuah profesi, menjadi sebuah karirnya mau di mana. Jadi misalnya katakanlah tadi senang mendengarkan orang lain, misalnya kalau orang yang suka mendengar orang lain, kemudian suka menulis juga, suka ini. Nah, itu kekuatan-kekuatannya apa? Kekuatan-kekuatannya misalnya tadi bisa nantinya arahnya baru dia akan misalnya dia jadi orang konseling gitu ya, karena lebih banyak senang mendengar daripada senang berbicara misalnya gitu. Tapi kalau dia orang senang mendengar toh hanya sekedar anggu-anggu, nggak solutif gitu ya, nggak memberikan solusi, hanya mendengar saja, ya nggak cocok, karena konseling itu selain setelah mendengar banyak, kemudian kan memberikan masukan, ya berarti nggak bisa berkarir di situ dong gitu ya. Kalau hanya dia suka mendengar ya mungkin cocoknya bekerja di yang kaitannya dengan sound gitu, lalu dia akan menjadi orang yang sangat peka, ini ketoknya masih tak bener nih gitu, apa nih embuh gitu. Hanya bagian menemukan ada yang nggak bener dari sebuah suara, itu memang bakat tersendiri lagi. Nah, orang yang suka otak-atik gitu tadi di kelas-kelas teknik tadi itu yang akan kemudian menemukan, bener juga ya, Pak, aku nggak denger ya. No, yang sekolah teknik audiovisual belum tentu mendengarkan, belum tentu peka mendengar suara yang enggak pas itu. Dan dia memfikskannya betul, memfikskannya bisa. Di mananya enggak tahu, itu bisa saja. Nah, maka harus merupakan sebuah kumpulan. Jadi bakat itu bukan hanya sebuah kata, tadi saya katakan contohnya bakatnya seni, enggak gitu toh gitu ya. Karena kalau bakatnya hanya sekedar dia itu sukanya merangkai warna, mungkin bukan jadi pelukis, tapi jadi perangkai bunga misalnya gitu. Nah, itu kita nggak bisa langsung kalau bakatnya ini berarti kerjanya ini. Gitu ya, apa namanya nih, Ewil ya, Papua Barat.
Iya, jadi kayaknya nih ya anak bunda semua yang ada di sini, ya mbaknya, masnya, kita memang wajib banget ya mengetahui 7 terbesar dari potensi kita ya. Ya tadi tuh dipaparkan ada 34 ya, 34 sifat ya. Nah, kita munculkan nih yang mayornya, yang majornya, yang mayornya yang mana nih? Dari 34 itu nanti disaring. Nah, 7 teratas, nah itu nanti akan keluar kesimpulannya, kita cocoknya main di air, main di air. Basah dong, iya. Baiklah, berhubung waktunya sudah malam ya, Yanda Bunda sebetulnya mungkin masih banyak yang ingin dikemukakan. Bolehlah nanti mungkin ya Yanda Cahya kita akan bisa berlanjut ya untuk episode yang nanti di selanjutnya. Baiklah, mungkin setelah ini kami akan mengadakan kuisis. Kuisis ini makin malam makin menarik. Yang ditunggu-tunggu oleh Yanda Bunda di sini, asah otak. Iya, baiklah. Untuk itu kami mohon ya kepada Yanda Cahya untuk menyimpulkan dari pertemuan kita malam ini, kemudian apa ya, nasihat yang bisa dibawa pulang. Silakan Yanda. Baik, kesimpulannya adalah kenali diri kita, kalau itu kita bicara kita. Tapi kalau kita bicara parenting, ya berarti kenali anak-anak kita. Melalui apa? Melalui keterlibatan di berbagai aktivitas, dan dengan demikian kita merasakan, kalau itu anak-anak berarti kita biarkan anak-anak kita yang merasakan di mana kekuatannya, di mana kelemahannya. Dan dengan demikian, setiap kita akan menikmati apa yang menjadi bakat kita, apa yang menjadi potensi kita, dan itu nantinya yang akan menjadi kekuatan kita. Fokus pada kekuatan, bukan pada kelemahan. Gitu. Yes. Oke, terima kasih sebuah closing yang sangat menarik ya. Jadi Yanda Bunda ingat ya, untuk yang sudah punya buah hati, kita harus fokus pada kekuatan ya. Jadi kalau anaknya matematikanya jeblok, jangan diomelin. Mau jadi apa sih nih? Matematikanya nilai yang buat. Tapi coba kita gali kemampuannya di mana ya. Mudah-mudahan kita semua dan buah hati kita di kemudian hari bisa menjadi insan-insan yang bahagia ya dengan bakatnya, kemudian bisa menjadi insan yang bisa menghasilkan. Dan tentunya berkah untuk keluarga. Baik, terima kasih Yanda Cahya atas kesempatannya. Semoga makin bertambah lagi nanti ilmunya, sehingga makin banyak lagi yang bisa di-share-kan kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi, aplaus untuk Yanda Cahya. Ya, untuk berikutnya kami persilakan kepada Pak Imam untuk mengambil alih. Kita foto bersama dulu, Yanda Cahya jangan kemana-mana sebelum kuisisnya dimulai. Silakan Yanda Imam. Ya, baik. Terima kasih Bunda Hamidah sebagai moderator malam hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Cahya Fajar ya, sangat bermanfaat sekali untuk saya juga ya, karena saya juga seorang guru. Jadi ketika ada murid kita yang memang kemampuannya di bawah, maksudnya dalam satu kelompok itu memang di bawah, itu jangan selalu kita omelin, tapi kita harus bersabar dan kita berdoakan ya, mendoakan agar anak didik kita nantinya akan menjadi sukses ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin bukan di bahasa Inggris, mungkin dia di matematika. Nah itu seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, kita akan foto bersama ya Bapak Ibu. Silakan dinyalakan kameranya sebelum saya tutup juga. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, silakan untuk absensinya sudah saya kirimkan ya di chat. Silakan untuk absensi terlebih dahulu. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah diaktifkan semuanya? Masih banyak nih yang belum diaktifkan. Yuk. Ya, mungkin ini kalau seperti webinar ini seperti kita pas ketika mengajar ya online ya. Biasanya anak didik kita itu tidak mau mengaktifkan kameranya. Sebenarnya kalau untuk mengaktifkan kita bisa memantau mereka ya Bapak Ibu semuanya ya di rumah. Nah, ini mungkin seperti ini ya, kita juga harus dibuka kameranya ya ketika kita belajar atau kita mencari ilmu.
Oke, kita akan mulai saja ya Bapak Ibu semua. Akan saya foto bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, tapi masih ada yang belum saya foto. Bentar ya Bapak Ibu. Saya simpan dulu. Baik, yang kedua. Silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini 2 ya. Sudah saya foto juga. Simpan dulu. Bentar. Ya, kepada Yanda Cahya, kalau mau ikutan kuisi silahkan, tapi jika ada kegiatan yang mengharuskan Bapak undur diri terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, Terima kasih. oke, Saya terima coba kasih. mengikuti. Oh, baik. Mungkin ini memang saya baru dapat materi tadi dari Pak Cahya ya, baru hari ini. Jadi semoga ini tidak melenceng dengan tadi yang ketika Bapak Cahya berikan. Ya, baik. Ini akan saya stop dulu ya, Bapak Ibu, recordingnya.